Pada video kali ini kita akan ngebahas info SEO terbaru, khususnya seputar data-data tentang CTR atau click-through rate. Buat teman-teman yang belum tahu, kita juga akan ngebahas apa itu click-through rate, bagaimana cara ningkatinnya, apa saja yang bikin CTR itu menurun. Penasaran? Mari kita simak video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang info SEO terbaru, khususnya terkait data-data tentang CTR atau click-through rate. Oke, kita langsung saja menuju pembahasannya. Yang pertama itu tentang pengertian click-through rate. Click-through rate itu adalah perbandingan antara jumlah orang yang ngeklik dibandingkan dengan jumlah orang yang melihat. Artinya apa? Jika teman-teman ingin bersaing SEO dalam kata kunci jual baju, dan misalnya jual baju itu yang melakukan pencarian ada 100 orang, nah website teman-teman itu mendapatkan klik misalnya 20. Artinya klik through rate teman-teman itu 20%. Ya, sederhana saja. Jadi kita akan ngomongin tentang berbagai data terkait click-through rate ini. Sebelumnya, data-data ini didapatkan dari Syntrix. Jadi Syntrix membuat studi tentang nilai-nilai click-through rate. Nah, studi ini dibuatkan sebuah artikel dalam Search Engine Journal. Dan dari artikel itu saya coba bikin video ini. Oke, kita langsung masuk aja lah ya ke datanya. Sebenarnya data apa sih gitu ya. Oke, ternyata diketahui dari studi tersebut, jika teman-teman itu menempati posisi pertama dalam pencarian Google, teman-teman akan mendapatkan click-through rate sebesar 28,5%. Artinya apa? Kalau ada 1.000 orang yang melakukan pencarian pada kunci tersebut, maka posisi pertama itu akan mendapatkan 285 klik rata-rata. Nah, berarti kalau teman-teman menyasar suatu kata kunci dan teman-teman yakin teman-teman bisa mendapatkan posisi pertama, maka teman-teman bisa memperkirakan, oh kira-kira sebesar ini klik yang akan teman-teman dapatkan. Artinya visitor yang bakal teman-teman dapatkan sekitar 28,5%. Oke, kemudian untuk posisi kedua, teman-teman akan mendapatkan 15,7% dan posisi ketiga itu mendapatkan 11%. Ini gede banget perbedaannya ya. Kalau teman-teman dapat posisi 3 aja, itu menyusut sampai 11%. Nah, bayangin betapa pentingnya posisi pertama di Google. Kemudian apalagi? Nah, dan untuk posisi 10 artinya teman-teman udah masuk halaman pertama nih, tapi posisinya itu yang paling bawah. Jadi teman-teman itu hanya mendapatkan 2,5%. Dari 1.000 orang, teman-teman hanya mendapatkan klik 25 klik. Dan ini adalah data lengkapnya ya, teman-teman bisa amati dan coba teman-teman bandingkan dengan posisi teman-teman sekarang. Kalau ternyata teman-teman ada yang masuk halaman 1, terus posisi teman-teman tuh ada di posisi berapa? Misalnya 4 gitu. Beneran nggak kira-kira teman tuh mendapatkan 80 klik dari 1.000 kali tayang? Beneran nggak gitu? Kira-kira seperti inilah hasil dari riset Syntrix tersebut ya. Ada satu fakta lagi yang sangat mengejutkan buat teman-teman yang baru mungkin. Nah, ini mungkin sangat mengejutkan. Jeng jeng. Nah, untuk hasil pada halaman kedua, tadi itu kan halaman pertama ya, posisi 1 sampai 10. Nah, untuk halaman kedua, itu CTR-nya kurang dari 1%, teman-teman. Ini ada pelajaran penting buat teman-teman yang mungkin baru dalam SEO. Ini juga saya sedih juga harus mengucapkan ini, tapi ini harus teman-teman ketahui. Nah, pastikan teman-teman harus masuk halaman 1 Google atau tidak sama sekali. Artinya kalau teman-teman itu nggak dapat masuk ke halaman 1 Google, maka pengunjungnya itu akan sangat sedikit. Artinya apa? Pertama, teman-teman harus perkuat SEO-nya. Yang kedua, yang pasti teman-teman harus memilih keywordnya dengan hati-hati. Jangan menggunakan keyword yang pendek gitu ya, 2 kata, beli baju gitu kan. Itu bakal sangat susah untuk masuk halaman 1 Google. Dan konsekuensinya kalau teman-teman nggak masuk halaman 1 Google, maka akan sangat sedikit. Itu bayangin, kurang dari 1%. Kalau 1.000 orang yang mencari, teman-teman mungkin dapat kurang dari 10 orang. Jadi itu ya, buat teman-teman yang mungkin baru belajar SEO, ini fakta yang berat, tapi
harus teman-teman ketahui. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, ini teman-teman harus kenalan dulu dengan yang namanya featured snip. Bener nggak ya bacanya ya? Featured snip. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering sekali melihat hasil pencarian yang seperti ini. Nah, ini adalah feature snippet. Nah, cuma masalahnya, nah ini ada datanya ini. Ini tentang data CTR untuk hasil pencarian yang kolom paling atas itu hasilnya adalah feature snippet. Coba teman-teman perhatikan. Untuk poin 1 itu 23,3%. Teman-teman ingat nggak yang tadi CTR-nya poin 1 itu berapa? 28,5 kan? Nah, ini menurun. Tapi lihat pada posisi kedua itu 20,5. Kalau teman-teman ingat yang tadi itu 15% ya. Poin 3 juga ada kenaikan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah feature snippet itu menurunkan CTR teman-teman. Kalau bisa jangan sampai website teman-teman itu punya feature snip. Kenapa? Karena itu akan menurunkan CTR. Artinya yang ngeklik website teman-teman itu malah berkurang kalau ada feature snippet. Nah, pelajaran penting kan? Ternyata nggak semua fitur itu bagus gitu. Bisa saja justru berdampak negatif pada website teman-teman. Kemudian apa lagi? Nah, ini ada yang tahu ini fitur apa? Ini contohnya website saya sendiri ya. Ini fitur site link. Nah, kalau teman-teman masukin navigasi yang bagus ke dalam website teman-teman, itu Google akan menghadiahi teman-teman itu dengan site link. Nah, ini salah satu hadiah dari Google untuk saya. Ini site linknya ada 5. Nah, untuk site link ini juga ada hasil studi yang menarik. Nah, ini dia. Coba lihat teman-teman. Hasil site link pada halaman pertama pada peringkat 1 Google itu meningkat hampir 2 kali lipat. 46,9% hasil kliknya. Tapi untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu justru menurun drastis. Site link ini ternyata sangat penting banget. CTR teman-teman bakal meningkat hampir 100%. Nah, kalau ada 1000 orang, itu artinya 469 orang akan mengunjungi website teman-teman. Itu gede banget ya. Tentu di sini kesimpulannya adalah pastikan website teman-teman itu memiliki site link. Kalau sekarang belum punya, pelajari caranya gitu. Karena kita pada video kali ini nggak akan bahas caranya. Bakal banyak banget, bakal lama banget nanti videonya bisa berjam-jam gitu ya. Kalau kita bahas satu-satu caranya. Oke, itu tentang site link ya. Jadi site link itu akan meningkatkan CTR dari website teman-teman. Nah, ini yang kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang Google Knowledge Panel. Buat bisnis itu biasanya pakai Google Business. Kok ada Google Business-nya, kemungkinan besar juga ada Google Knowledge Panel-nya. Nah, sekarang gimana pengaruh Google Knowledge Panel ini terhadap CTR? Jeng, waduh. Ini bahkan lebih parah dari tadi ya. Ini menurun hingga 16,8%. Nah, secara keseluruhan ternyata juga CTR Google untuk hasil pencarian yang memiliki knowledge panel ini itu menurun. Baik itu untuk peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, seperti itu. Jadi catatan juga ya. Walaupun knowledge panel itu bagus, tapi ternyata dia dapat menurunkan CTR. Artinya menurunkan kunjungan untuk website teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat ini. Yang efek negatif tadi, yang pertama knowledge panel, kemudian feature snip. Oke, kemudian apa lagi? Ini untuk jasa SEO. Ini untuk kasus ini adalah Google Ads. Jika pada kata kunci pencarian teman-teman itu terdapat Google Ads, apa yang terjadi pada CTR? Nah, ternyata setelah kita lihat datanya, itu sama aja ya. Nggak feature snippet, knowledge panel, bahkan Google Ads juga akan menurunkan CTR dari teman-teman. Ini dalam kasus ini untuk rank pertama, untuk peringkat pertama itu menurun sekitar 10% ya. Nah, untuk kedua, ketiga bahkan jauh lebih turun gitu kan, nggak nyampe 10% buat kata kunci yang ada Google Ads-nya, ada iklannya gitu. Jadi kalau teman-teman nyari kata kunci, sebaiknya cari yang nggak ada iklannya. Nah, kemungkinan besar itu adalah kata kunci informasi gitu ya. Bukan kata kunci penjualan. Kok kata kunci penjualan hampir semua udah ada Google Ads-nya. Nah, tapi gimana kalau teman-teman ingin bersaing di kata kunci penjualan? Nah, ini perlu teman-teman ingat nih ya. Jadi worst click rate. Jadi CTR paling buruk itu kalau teman-teman dalam kata kuncinya itu ada hasil pencariannya Google Shopping. Nah, Google Shopping ini dari mana? Biasanya dari Google Merchant. Nggak tahu kok di Indonesia belum banyak ada ya. Nah, kemudian yang paling buruk juga ada di Google Ads. Jadi kalau ada di Google, di rank pertamanya itu Google Ads, nah itu hati-hati aja. CTR-nya bakal menurun drastis. Nah, kemudian gimana caranya kalau kita ngelihat kondisi seperti ini? Maka teman-teman justru gunakan Google Merchant dan Google Ads untuk menjaga CTR agar lebih tinggi.
Jadi di situ ada dua pencarian. Teman-teman bisa contoh Projasa Web itu ya. Untuk hasil pencarian organiknya juga rank 1, tapi juga masang Google Ads. Jadi ada dua sumber kliknya. Nah, kenapa harus seperti itu? Itu tadi untuk menjaga CTR. Kalau Projasa Web nggak masang Google Ads, maka klik paling atas, klik ads-nya itu akan diambil oleh agensi-agensi lain. Karena agensi lain udah pasti memasang Google Ads. Nah, kita bahas sedikit tentang Google Merchant. Google Merchant ini kok sedikit banget yang menggunakan. Dan bahkan saya belum pernah lihat kata kunci penjualan di Indonesia itu munculnya Google Merchant gitu ya. Nggak pernah lihat atau nggak sadar gitu. Tapi yang jelas itu yang terjadi gitu ya. Jarang sekali melihat gitu. Padahal buatnya itu nggak sulit, mudah banget. Mengalami kesulitan dalam hal CTR, teman-teman bisa salah satu triknya itu teman-teman daftar di Google Merchant dan mengiklan di Google Ads. Oke, itu beberapa hal tentang CTR. Dan ini ada juga informasi dari hasil riset tersebut yang juga mengejutkan. Sekarang itu orang nggak mau, udah males untuk ngecek halaman kedua dari hasil pencarian Google. Itulah kenapa hasilnya kalau teman-teman itu berada pada halaman kedua itu kurang dari 1%. Jadi orang udah males ngeklik halaman kedua. Tapi kebiasaan ini udah mulai beralih dari nggak mau ngeklik halaman kedua menjadi nggak mau scroll. Nah bayangin, orang search Google itu udah nggak mau scroll sebagian gitu kan. Dan ini udah kelihatan trennya seperti itu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus betul-betul berusaha keras untuk mencapai peringkat yang tinggi di Google supaya kelihatan oleh para pencari atau para pengguna Google itu ya. Nah ini merupakan salah satu fakta yang mengejutkan juga. Jadi ini tambahan beban mental buat para SEO ya. Ada simpulan juga. Jadi yang pertama itu pastikan teman-teman itu berada pada page 1. Pastikan teman-teman berada pada halaman pertama. Kemudian, jangan lupa untuk menggunakan site link pada website teman-teman karena itu akan meningkatkan click-through rate-nya hampir 2 kali lipat. Kemudian jangan pilih keyword yang memiliki featured snippet karena CTR teman-teman itu akan rendah banget. Ini feature snippet ini termasuk juga knowledge panel ya. Jangan pilih keyword-keyword yang udah memiliki feature snippet sama knowledge panel. Kemudian kesimpulan yang terakhir itu adalah gunakanlah Google Ads dan Google Merchant untuk menjaga click-through rate teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.